Suara yang aneh dianggapnya datang dari angkasa. Seperti apa? Ini video yang diambil di Amerika Serikat dan juga ada di beberapa negara di Eropa nih yang katanya mendengar suara aneh dari angkasa. Tapi apakah betul itu dari angkasa? Can anyone else hear that noise? Listen. What is this? Sebenarnya apa suara itu? Apakah benar dari luar angkasa ataukah itu suara yang sebenarnya dari dalam bumi sendiri? Ataukah itu kalau kata orang-orang yang percaya dengan mitos atau mistis itu artinya suara peniup sangkakala. Nah, saya ingin penjelasan saintifik nih. Kita di sini sudah tersambung dengan Bapak Thomas Jamaludin, Kepala Lembaga Pengembangan Antariksa Nasional atau 8. Pak Thomas, Anda menyatakan di sini itu tidak mungkin suara dari luar angkasa karena kita tuh perlu antena atau sejenis alat pendengar khusus untuk mendengar sesuatu yang berada dari luar angkasa. Jadi apa Pak sebenarnya ini suara yang ramai diperbincangkan ini? Ya, Silakan Pak Thomas. ya. Pertama mungkin apakah mungkin itu suara dari langit? Yang kalau kita tahu bahwa suara itu merambat melalui udara. Jadi kalau di angkasa itu tidak ada udara atau sangat tipis, itu berarti tidak ada suara yang merambat dari antariksa. Jadi pertama itu bisa dikesampingkan, tidak mungkin itu suara dari langit atau dari angkasa. Nah, kalau mungkin, apakah mungkin juga dari permukaan dari dalam bumi? Kalau dari dalam bumi itu suara muncul kalau ada getaran, padahal tidak dilaporkan adanya getaran, sehingga pasti suara itu berasal dari permukaan bumi. Bisa saja mungkin interaksi dari fenomena alam, mungkin interaksi udara dengan lingkungan di lokasi itu, atau mungkin dari perangkat-perangkat buatan manusia. Jadi menurut saya kemungkinan kalau betul itu video yang diunggah di YouTube itu kejadian yang nyata, itu sumber suara pasti berasal dari sekitar lokasi itu. Dan itu bisa suara dari alam atau mungkin suara dari perangkat buatan manusia. Dan ini kalau kita lihat dari informasinya Pak, ini kan suara didengar baik itu di Amerika Serikat, kemudian beberapa negara di Eropa, di Australia bahkan juga dengar. Tapi dalam beberapa hari yang berbeda begitu ya Pak ya. Tapi suaranya jenisnya sama nih, katanya seperti itu. Nah ini nih kalau misalnya dilihat, apakah ini mungkin kemungkinan dari sumber yang sama kah atau bukan Pak? Ya kemungkinan beda karena lokasinya beda-beda dan suara itu tidak mungkin merambat pada jarak yang jauh, apalagi antar benua. Jadi pasti suara itu berasal dari sekitar lokasi itu. Dan ini juga saya meragukan apakah betul suaranya persis
di berbagai lokasi seperti itu. Baik. Karena kalaupun itu ada suara seperti itu, dugaan saya kemungkinan karakteristiknya mestinya beda-beda. Oke, dan walaupun itu juga suara dari bumi, dari dalam bumi, itu sebenarnya kita sendiri secara pendengaran, kasat pendengaran tidak bisa mendengar secara jelas ya Pak, betul seperti itu? Ya, memang ada juga sumber-sumber gelombang yang itu di bawah daya tangkap telinga manusia. Nah, tetapi itu kan dalam konteks yang lain. Baik. Nah, yang dilaporkan di video-video YouTube itu justru yang memang tertangkap oleh telinga manusia. Baik, Jadi oke. memang bukan sinyal yang dengan frekuensi di bawah daya tangkapan Baik. telinga manusia itu. Baik, Bapak Thomas Jamaluddin, Kepala Lapan, terima kasih banyak atas informasinya. Nah, pemirsa, itu jadi stop dengan informasi isu-isu soal mistis dan lain-lain. Sudah ada penjelasan yang lebih saintifik mengenai suara-suara tersebut, dan kita akan kembali dengan hal yang lebih realistis, yaitu ada suara yang berkumandang. Ini
penelitian para ilmuwan soal suara aneh dari langit. BlastBlues.com. Suara aneh seperti bunyi terompet terdengar di langit Amerika dan Eropa. Apalah peristiwa itu menggemparkan berbagai kalangan. Namun ternyata para ilmuwan telah meneliti fenomena yang disebut dengan tehum itu. Berbagai teori pun berhasil dipaparkan. Sejumlah ilmuwan telah meneliti fenomena ini dan menghasilkan beberapa teori sebagai jawaban. Bagi sebagian peneliti, tehum mungkin bersumber dari gelombang suara yang dihasilkan peralatan berat. Hal ini dapat dilihat dari kasus kota Kokomo, Indiana, yang merupakan kota industri. Para peneliti mencurigai sepasang kipas angin raksasa di pabrik Daimler Chrysler dan kompresor udara di pabrik milik Heinz International. Sedangkan dalam kasus Bristol, para peneliti mencurigai suara dengungan datang dari pabrik-pabrik di Avonmouth. Teori lain menyebutkan sumber dengungan adalah pesawat yang sedang terbang. Konon ketika terjadi peristiwa 11 September 2001 yang menghancurkan gedung WTC di Amerika, suara dengungan tersebut berhenti selama beberapa hari. Pada saat peristiwa tersebut terjadi, otoritas penerbangan Amerika memang melarang semua pesawat untuk terbang selama beberapa hari. Kata Sam yang juga penulis buku Enigma 2 itu dalam blognya. Masih kata Sam, menurut Dr. Joe Elder dan C.K. Chow dari Motorola Florida Research Laboratories, suara itu berasal dari radiasi radiofrekuensi (RF). Manusia memang bisa menangkap suara berfrekuensi rendah itu. Namun syaratnya ia harus bisa mendengar gelombang akustik frekuensi tinggi dalam jangkauan Hz, dan penyebaran pancaran RF harus berada dalam jangkauan Hz. Ketika teori radiofrekuensi energi ini diajukan, kebanyakan orang segera teringat dengan harap frekuensi aktif Auroral Research Program di Alaska. Proyek ini diketahui memang menembakkan RF ke ionosfer. Apakah suara dengungan itu dihasilkan oleh HAARP? Tidak ada yang bisa memastikannya hingga sekarang, ujarnya. Sam mengungkapkan ada juga ilmuwan yang menghasilkan teori simfoni ruang angkasa soal suara. Itu, teori ini pertama kali dirilis di situs spasa.com pada bulan Maret 2000. Seperti berkompetisi dengan pancaran bintang dan benda angkasa lainnya. Bumi sesungguhnya bernyanyi seperti burung kenari, mengeluarkan suara dengungan yang konstan dengan notasi-notasi yang tidak terhitung banyaknya. Jika suaranya beberapa oktav lebih tinggi, maka suara itu akan dapat terdengar oleh telinga manusia. Bahkan dapat menenggelamkan suara ribut dari ratusan suara talkshow televisi. Kiwamu Nishida dari Institut Penelitian Gempa Bumi Universitas Tokyo bersama rekan-rekannya telah menganalisa data seismik 10 tahun dan menemukan kesamaan antara gelombang seismik dengan gelombang suara yang sama di atmosfer. Menurut Kiwamu Chess, gelombang suara yang tidak dapat didengar telinga manusia itu memantul-mantul di antara atmosfer dan permukaan bumi yang kemudian menciptakan gelombang-gelombang suara di dalam perut bumi. Nah, karena planet Mars dan Venus adalah juga planet yang padat dengan atmosfer, maka kemungkinan gelombang suara yang sama juga tercipta di dua planet tersebut. Ini mengakibatkan terciptanya simfoni alam semesta, tuturnya. Pada Agustus 2009 di jurnal Geophysical Research Letter, lanjut Sam, sekelompok peneliti mengaku telah berhasil memecahkan misteri ini. Menurut mereka, suara dengungan dihasilkan oleh benturan gelombang laut. Namun bukan gelombang laut yang memecah pantai seperti yang kita kenal. Gelombang yang dimaksud adalah gelombang laut yang berbenturan dengan dasar samudera.
Dan menurut mereka, pantai Pasifik di Amerika Utara adalah sumber dengungan terkuat. Menurut penelitian itu, kata Sam, Is that coming from the suara clouds? dengungan tercipta ketika dua gelombang berfrekuensi sama, namun berbeda arah, bertemu. Mereka lalu saling berbenturan dan menciptakan gelombang tekanan tertentu yang kemudian bergerak dengan kecepatan tinggi ke arah dasar samudera. Ketika ia mencapai dasar samudera, gelombang itu akan menabrak bebatuan dan menyebabkan vibrasi yang menghasilkan suara berfrekuensi rendah, paparnya. Meski teori-teori di atas bisa menjelaskan sumber suara dengungan tersebut, sambung Sam. Namun misteri yang belum terjawab adalah mengapa telinga manusia dapat menangkap suara dengungan itu. Pertanyaan ini kemudian dijawab oleh seorang dokter Cambridge bernama David Baguley. Menurut Sam, David mengatakan bahwa suara ini dapat terdengar oleh seseorang ketika telinganya menjadi oversensitif. Menurutnya, David, di dalam tubuh manusia ada sebuah amplifier internal yang dapat memperkuat suara-suara yang masuk ketika manusia yang bersangkutan berada di dalam kondisi terancam bahaya atau konsentrasi yang intens. The hell is that? Contohnya ketika kita sedang berkonsentrasi dengan soal-soal ujian dan kemudian telepon berdering, maka kita akan mendengar suara deringan itu seperti lebih keras dari biasanya. Jelasnya, Sam mengatakan, dengan demikian ada dua jenis teori terkait suara misterius itu. Teori pertama menjelaskan sumber suara Is that dengungan coming from the tersebut. clouds? Apakah dari mesin-mesin pabrik radiofrekuensi, simfoni alam semesta atau benturan ombak? Menurut Sam, sepertinya semuanya bisa diterima dan masuk akal. Sam percaya bahwa suara dengungan itu bisa berasal dari berbagai sumber. Sedangkan teori kedua yang diajukan David Baguley menjelaskan alasan mengapa sebagian orang dapat mendengar suara berfrekuensi rendah itu. Penjelasan itu pun dapat diterima. Jadi bagi saya kasus dengungan misterius bumi telah resmi terpecahkan, pungkasnya.